ibu semuanya. Apakah anak-anak ibu siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, kalau anak-anak ibu semuanya bersemangat, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti anak-anak ibu akan mengetahui kalau setiap bagian tumbuhan itu mempunyai berbagai macam nama dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau anak-anak ibu sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Let's get the start. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, kemudian menghasilkan bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup, contohnya seperti kita manusia, serta membuat lingkungan menjadi asri. Nah, tumbuhan memiliki bagiannya. Mari kita simak. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian bunga, kemudian buah, dan yang terakhir biji. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi yang pertama untuk mengokohkan tumbuhan, yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Kemudian yaitu ada jenis-jenis akar. Akar mempunyai dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang, yang kedua akar serabut. Yang pertama akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang terdiri dari satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, contoh dari akar tunggang yaitu singkong, wortel, mangga, dan jeruk. Kemudian yang kedua ada akar serabut. Nah, akar serabut merupakan akar yang berbentuk seperti serabut dan berbentuk kecil. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Nah, contoh dari akar serabut atau akar pada tumbuhan berkeping satu monokotil ini adalah padi, jagung, serta kelapa. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang kedua yaitu adalah batang. Nah, batang adalah alat pengangkut mineral dan air, kemudian tempat munculnya daun, bunga, dan buah untuk menyimpan cadangan makanan. Batang memiliki tiga jenis. Yang pertama ada batang berkayu, yang kedua batang rumput, yang ketiga ada
batang basah. Selanjutnya yang ketiga adalah daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak makanan. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan jumlah helai daun tiap tangkai daun, maka daun dibedakan menjadi yang pertama ada daun majemuk, yang kedua ada daun tunggal. Kemudian daun juga memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada daun menyirip, yang kedua daun menjari yaitu yang berbentuk seperti jari, kemudian daun melengkung, dan yang terakhir yaitu daun sejajar. Kemudian yang selanjutnya bagian tumbuhan yaitu adalah bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga dapat muncul secara tunggal yang disebut bunga tunggal, ataupun bunga dapat muncul secara bersamaan yaitu bunga majemuk. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga ini memiliki kedua alat penyerbukan yaitu benang sari dan putiknya. Nah, bunga yang memiliki salah satu alat penyerbukan yaitu benang sari saja atau putik saja. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini yaitu ada terdiri dari mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kelapa putik, benang sari, dan kelapa sari. Nah, inilah bagian-bagian dari bunga tersebut. Selanjutnya ada buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Nah, buah terdiri dari bagian buah dan biji. Nah, bagian yang dapat dimakan dinamakan daging buah. Nah, di samping ini ada gambarnya yang dimana ada gambar dari biji buah serta daging buah. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang terakhir ada biji. Nah, biji merupakan hasil dari pertumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Nah, biji berfungsi sebagai alat utama tumbuhan berkembang biak. Di sini terdapat jenis-jenis biji berdasarkan jumlah kepingnya. Yang pertama ada monokotil. Nah, biji yang berkeping satu ini contohnya adalah jagung. Kemudian yang kedua adalah dikotil. Nah, biji berkeping dua ini contohnya adalah mangga. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.